Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 interpersonal yang beranggotakan Devi Kurota Ayun Gumai, Sifa Aulia Salsabila, Adisti Zati Kusumaningrum, Zahra Izatun Nisa, Ilah Abdul Haq, Aditya Ananda Dicanta, dan Nuriana Rahmatul Faza. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal dalam ta'aruf. Pengertian dari ta'aruf. Kalau secara bahasa, ta'aruf itu berasal dari akar kata ta'arrofa ya ta'arrofu ta'arrufan, yang artinya adalah saling mengenal. Nah, untuk secara istilah, ta'aruf itu merupakan proses saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Bentuknya bisa berupa interaksi yang dilakukan antara seorang pria atau wanita yang akan dipilih sebagai pasangan hidupnya. Nah, untuk ta'aruf dalam artian luasnya itu merupakan perkenalan antara calon suami dan calon istri dengan cara yang baik. Pertemuan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, asal tidak ada unsur maksiat dalam pertemuan ta'aruf tersebut. Untuk tujuan dari ta'aruf sendiri adalah calon pasangan pengantin bisa saling mengenal dengan cara yang halal. Maka dari itu, setiap pertemuan ta'aruf itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, ta'aruf itu dianjurkan sebagai media untuk bisa saling mengenal karakter dari calon pasangan, bisa menanyakan secara detail apapun yang dianggap penting untuk membangun rumah tangga. Dan Rasulullah pun memerintahkan kita untuk melalui proses ta'aruf jika ingin menikah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ta'aruf pada umumnya dilakukan dengan mediator orang tua atau saudaranya, dan perempuan menjadi objek pada kegiatan atau aktivitas ta'aruf ini. Ta'aruf diadakan di rumah calon istri atau tempat yang telah ditentukan oleh calon suami. Kelemahan ta'aruf sendiri ialah antara lain menjadikan perempuan tidak mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengetahui secara detail calon atau kriteria suaminya. Posisi mediator di sini sebagai teman yang bisa diajak kompromi, kedudukannya tidak berpihak kepada salah satu mediator, tidak boleh menyembunyikan keterangan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dari hubungan yang akan dijalin. Jika setelah ta'aruf dirasa terdapat kecocokan, maka hubungan bisa berlanjut ke khitbah atau lamaran dan akad nikah. Sebelum proses khitbah, biasanya kedua belah pihak melewati proses tafahum dan ta'awun. Tafahum adalah tahap di mana untuk saling memahami antara kedua belah pihak, sedangkan ta'awun adalah saling menolong satu sama lain. Tafahum dan ta'awun merupakan rangkaian ta'aruf yang bisa diartikan sebagai penjajakan sebelum menikah. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah ta'aruf. Yang pertama, pihak lelaki mencari keterangan tentang biografi, karakter, sifat, atau hal lain pada wanita yang ingin ia pinang melalui seseorang yang mengenal baik tentangnya. Ini maslahat pernikahan. Bisa dengan cara meminta keterangan kepada wanita itu sendiri melalui perantara seseorang seperti istri, teman, atau yang lainnya. Yang kedua, setelah menemukan kecocokan dan sebelum khitbah, bagi lelaki disunahkan melihat wanita yang ingin ia nikahi. Hal ini karena bermodalkan informasi saja terkadang tidak cukup, karena kondisi seseorang atau pasangan itu relatif. Kemudian adab-adab dalam ta'aruf. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, menahan pandangan. Yang ketiga, tenang dan terhormat dalam gerak-gerik, serius dan sopan dalam berbicara. Yang terakhir, hindari membicarakan hal yang tidak perlu. Lalu materi selanjutnya adapun rambu-rambu nazar yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah
dalam Syarhul Mufti. Yang pertama, tidak berhalwat atau berdua-duaan dengan sang wanita tak kala memandangnya. Lalu yang kedua, hendaknya memandang dengan tanpa syahwat atau nafsu. Tujuan dari melihat calon istri adalah untuk mengetahui kondisinya, bukan untuk menikmatinya. Lalu yang ketiga, hendaknya ia memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita akan menerima lamarannya. Yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak dari tubuh sang wanita seperti muka, telapak tangan, leher, dan kaki. Selebihnya adalah aurat. Lalu yang kelima, hendaknya ia benar-benar bertekad untuk melamar sang wanita, yaitu hendaknya pandangannya terhadap sang wanita itu merupakan hasil dari keseriusannya untuk maju menemui wali wanita tersebut untuk melamar putri mereka. Adapun jika ia hanya ingin berputar-putar melihat-lihat para wanita satu persatu, maka hal ini tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir, yang keenam, hendaknya sang wanita yang dinazarnya tidak berdandan, memakai wangi-wangian, memakai celak, atau yang sarana kecantikan lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bentuk aplikasi visual. Nah, di sini kami mengambil contoh kisah ta'aruf dari Ray dan Dinda. Jadi, kisah ta'aruf mereka berawal dari mereka yang terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Bahkan mereka hanya baru bertemu 2 kali dan tidak ada terfikirkan sama sekali bahwa akhirnya akan bersanding di pelaminan. Hingga suatu hari, Ray mengirim pesan kepada Dinda melalui media sosialnya. Pesan itu berisi bahwa Ray menyampaikan ingin memataskan diri untuk menjadi suami Dinda. Pernikahan Dinda dan Ray resmi dilaksanakan pada hari Jumat 7 Oktober 2020. Setelah melaksanakan ijab kabul, Dinda menceritakan sedikit di media sosialnya tentang bagaimana awal pertemuan Dinda dan Ray. Pada awalnya, Dinda merasa biasa saja selama bertemu dengan Ray, tidak memiliki perasaan apapun, dan mengaku tidak ada niat untuk pendekatan atau menjalin hubungan dengan Ray. Nah, sampai suatu ketika, Ray mengirim pesan kepada Dinda lewat Instagramnya. Sejak saat itulah mereka sadar jika mereka mempunyai perasaan yang istimewa. Selanjutnya pada bulan puasa, Ray bersama saudaranya bersilaturahmi ke rumah Dinda dan menyampaikan bahwa dirinya ingin ta'aruf Dinda. Awalnya Dinda ingin menolak, namun setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Dinda mematapkan hati dan ingin mencoba menjalin hubungan dengan Ray. Kesimpulannya yaitu komunikasi yang terjadi dalam proses ta'aruf adalah komunikasi antara pria dan wanita yang melakukan proses tersebut. Mereka saling bergantian peran sebagai pengirim dan penerima pesan dalam interaksi yang mereka lakukan. Melalui ta'aruf, kita bisa mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi karena dalam proses ta'aruf terdapat batasan dan penuh kehati-hatian, maka proses ta'aruf lumayan menghambat interaksi yang dilakukan oleh individu yang melakukan ta'aruf. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.